Halo teman-teman, balik lagi ke RB Reptile Channel. Teman-teman, thank you banget ya udah terus pantau dan terus menjadi penonton setia di RB Reptile Channel. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang materi baru. Materi barunya itu sebenarnya simpel sih ya. Yang paling berbisa dan yang paling mematikan, dan bagaimana cara bisa ular bekerja di tubuh manusia. Nah, terkadang orang suka berpikir bahwa ular berbisa, paling berbisa itu dengan paling mematikan itu sama, teman-teman. Nah, sebenarnya ini adalah berbeda. Ini memiliki arti yang berbeda. Yang berbisa, yang paling berbisa sudah tentu paling mematikan. Tapi yang paling berbisa belum tentu paling mematikan, maaf. Tapi yang mematikan sudah tentu berbisa, teman-teman. Jadi di sini ada dua pertanyaan atau dua statement yang kadang-kadang membuat orang itu suka salah ya. Jadi bang, apa sih ular yang paling mematikan di dunia? Bang, apa sih ular yang paling berbisa di dunia? Nah, tapi kita tidak membahas tentang dunia kali ini ya. Kita lebih fokus di negara kita dulu, di Indonesia. Nah, terkadang orang berpikir bahwa bang, king cobra itu paling mematikan ya. Bang, king cobra itu paling berbisa ya. King cobra itu, wah pokoknya begitulah statement banyak orang ya teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri kita punya kurang lebih ada 72 spesies ular yang berbisa, dan kurang lebih ada 10-15 ekor yang berbisa mematikan. Nah, teman-teman, terkadang sering ada pertanyaan, bang, yang paling berbisa itu ular apa? Yang paling berbisa itu ular apa? Bang, yang paling mematikan itu ular apa? Yang berbisa belum tentu mematikan, tapi yang mematikan sudah pasti berbisa. Nah, itu yang paling gampang, kalimat yang paling mudah untuk kita cerna, teman-teman. Terus yang paling berbisa di Indonesia ular apa, bang? Sampai saat ini yang tingkat bisanya paling tinggi masih dipimpin oleh ular laut ya, teman-teman. Jadi klasmen sementara ular yang paling berbisa di Indonesia masih dipimpin dengan ular laut paling berbisa. Jadi belum tentu mematikan. Kenapa saya bilang ular laut itu paling berbisa? Karena beberapa penelitian mencoba membandingkan fenom dari berbagai spesies ular. Ternyata ular laut jauh lebih berbisa tingkatannya dibandingkan bisa-bisa ular yang lain. Jadi bisanya itu diambil ya, di milking atau dikeluarkan dari taringnya, kemudian diukur kadar berbisanya. Ternyata bisa yang paling tinggi masih dipimpin oleh ular laut. Nah, kenapa dia tidak dikategorikan sebagai paling mematikan? Di sini dilihat lagi dari banyaknya korban meninggal per tahunnya yang diakibatkan oleh ular laut, teman-teman. Jadi ular laut itu walaupun paling berbisa, korban jiwa yang ditelan akibat gigitan ular laut itu sangat jarang, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, dari genus Laticauda atau ular laut ya, dia sangat pasif. Kemudian jarang ada laporan gigitan ular laut pada manusia. Bahkan ada beberapa wilayah di Indonesia, mereka percaya bahwa ular laut itu bisa disentuh dan dipegang. Contohnya adalah Pulau Ular, dan ada satu tempat wilayah di Bali yang mensucikan ular laut dan boleh disentuh, teman-teman. Padahal kita harus tahu bahwa ular laut dari genus Laticauda sp ini memiliki bisa yang sangat kuat, teman-teman. Ya, meskipun memang tidak mematikan. Tidak mematikan, maksudnya bukan paling mematikan ya. Mematikan ya, tapi bukan paling mematikan. Karena kasus akibat gigitan ular laut sangat rendah, teman-teman. Nah, terus ular apa di Indonesia yang paling mematikan? Nah, ular di Indonesia yang paling mematikan itu kita kategorikan sekarang ada 2 spesies ya, teman-teman. Kenapa? Karena laporan kematian akibat 2 ular ini cukup tinggi. Yang pertama yang alami adalah Caloeselastma rhodostoma, atau ular tanah, atau ular biludak, atau ular gibuk ya. Setiap wilayah memiliki nama yang berbeda untuk ular ini, tapi mereka memiliki nama ilmiah yang paten, yaitu Caloeselastma rhodostoma, atau lebih dikenal sebagai sebutan Malayan pit viper. Kemudian yang satu lagi
ya, kategori yang mematikan, namun kebanyakan ini terjadi kepada hobis ya teman-teman, yaitu adalah king cobra atau Ophiopagus hana. Kasus gigitan king cobra di alam sangat rendah, namun kenapa angka kematian dari gigitan king cobra itu cukup tinggi? Nah, banyak banget free handle ataupun atraksi ataupun show mereka yang tidak memiliki tujuan tertentu, atau maaf dalam tanda kutip alay-alay, yang mau menunjukkan dirinya berani dengan king cobra, kebanyakan mati konyol akibat gigitan king cobra. Dan catatan kematiannya cukup tinggi, lebih dari 50 orang dalam jangka waktu 1 tahun di tahun 2019 dan 2018 kemarin. 2018 dan 2019 kemarin. Nah, jadi teman-teman sudah tahu bukan bagaimana bedanya ular yang paling berbisa dan paling mematikan. Jadi yang berbisa belum tentu paling mematikan, tapi yang mematikan sudah tentu dia berbisa. Jadi ini memiliki arti yang berbeda ataupun makna yang berbeda teman-teman. Yang paling berbisa masih dipimpin klasmen sementara di Indonesia oleh genus Laticoda sp atau ular laut. Namun yang paling mematikan kita masukkan 2 kategori karena banyak banget catatan kematian akibat 2 ular ini, Caloesellas marodostoma dan Ophiopagus hana, king cobra dan ular biludak. Nah, teman-teman udah paham kan bedanya di mana yang paling mematikan dan yang paling berbisa. Nah, terus ada yang banyak bertanya bagaimana cara kerja bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kita mengenal 2 bisa umum pada ular tentunya, hemotoksin dan neurotoksin. Hemotoksin merusak hemoglobin darah, kemudian neurotoksin merusak otot dan saraf teman-teman. Ketika ular berbisa menggigit manusia, dulu dipercaya bahwa bisa ular masuk ke dalam aliran darah manusia secara langsung. Makanya dilakukan proses diikat ya, atau diinsisi atau disayat, kemudian dikeluarkan bisanya untuk mengeluarkan bisa si ular yang menggigit korban. Tapi penelitian terbaru ternyata tidak seperti itu teman-teman. Ketika ular berbisa menggigit manusia, bisa akan pertama kali masuk ke dalam cairan limfatik atau sel getah bening yang ada pada tubuh manusia. Nah, sel getah bening ini bergerak karena akibat otot yang bergerak. Jadi kalau kita mencegah otot tidak bergerak, berarti bisa yang sudah tercampur di cairan limfatik, kita bisa membuat dia tidak bergerak dengan cara melakukan imobilisasi. Ada di konten saya sebelumnya bagaimana penanganan gigitan ular berbisa dengan imobilisasi, mencegah otot yang membawa cairan limfatik yang sudah tercampur oleh bisa ini bergerak. Nah, namun cairan limfatik yang sudah terkena bisa ini, mereka akan melakukan drainase ke darah. Drainase tahu ya, resapan. Jadi meskipun bisa ular pertama kali menyerang sel getah bening, namun nanti dia akan melakukan atau ada proses drainase ke darah. Nah, sehingga ini akan menyebabkan nekrosis, bahkan ada efek kematian teman-teman. Nah, jadi begitulah proses bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh, itu proses awal. Kalau proses kesananya nanti itu berbeda lagi, karena dari bisa hemotoksin dan neurotoksin itu akan berubah tergantung si bisa ini menyerang bagian mana pada bagian tubuh manusia. Misalkan jantung, mereka akan berubah menjadi kardiotoksin, atau berubah lagi menjadi lain-lain ketika menyerang ginjal, menyerang paru-paru. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kali ini bahasannya simple banget. Yang paling berbisa, yang paling mematikan, dan bagaimana kerja awal bisa ular ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Oke teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo komen di bawah. Ajukan lagi pembahasan selanjutnya. Kita belajar sama-sama bareng saya, Arbi Reptil. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.